Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Dina dalam acara navigasi nama SMK Negeri 1 Kuningan. Dan tentunya seperti episode-episode sebelumnya, kita akan berbicara mengulas habis tentang dunia agribisnis. Dan hari ini kita akan mengulas tentang APHP. Apa sih APHP itu? Aku punya hasil produk atau apa? Ada yang tahu teman-teman? Kalian tuh nggak kompak sekali sih. Hengki, apa sih APHP? Aku punya harapan pasti. Oh, kasih apa harapannya Pak Hengki? Ada dong. Gaya. Pak Kiki? Aku punya harapan palsu. Berarti kalau aku punya harapan palsu sama kayak gue. Aduh. Berbicara. Aduh, sudah teman-teman. Kita kembali lagi. APHP itu masih seputar tentang agribisnis, dan ini merupakan agribisnis pengolahan hasil pertanian yang salah satu ada di SMK Negeri 1 Kuningan jurusannya. Kalau di kabupaten sih hanya satu-satunya ada di kami. Dan hari ini kebetulan kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kepala Kompetensi Keahlian dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMK Negeri 1 Kuningan. Perkenalkan, ini Ibu Dini, selamat jumpa. Ibu Dini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu Dina. Alhamdulillah. Ya. Masih sibuk apa sih sekarang, Ibu? Kebetulan saat ini kan lagi ujian sekolah ya jadwalnya. Jadi untuk di jurusan alhamdulillah sudah beres. Karena kami baru saja selesai uji kompetensi keahlian gitu. Sekarang kan fokusnya ke ujian sekolah gitu. Jadi sedang tidak ada kegiatan nih kebetulan. Oh, ya, kebetulan gitu. tidak ada kegiatannya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, teman-teman, agribisnis pengolahan hasil pertanian, kalau nggak salah sih ya, agribisnis pengolahan hasil pertanian itu merupakan salah satu ilmu yang memang kompetensi yang mengolah hasil pertanian, hasil tani, baik itu ternak, tanaman pangan, atau apapun, menjadi suatu produk yang lebih tinggi nilai jualnya. Begitu, Ibu, barangkali? Kurang lebih seperti itu, Bu Dina. Tapi ini sedikit saya luruskan ya. Biasanya di masyarakat itu jurusan kami itu kan aslinya agribisnis pengolahan hasil pertanian. Betul kata Bu Dina, kita ngolah hasil hewani, nabati, herbal, hasil pertanian secara umum. Tapi kecenderungan di masyarakat itu kadang mengertinya tuh lebih ke tata boga, gitu. Karena taunya mengolah, gitu. Akhirnya masak, dan banyak yang datang gitu kalau PPDB, Bu, saya mau masuk ke jurusan memasak gitu. Jadi di sini saya tegaskan ya, bukan memasak, sebetulnya kami mengolah. Arti mengolah itu kami dari raw material, dari bahan mentah menjadi bahan jadi gitu. Kalau memasak, kalau chef itu kan lebih cenderungnya ke cara menyajikan gitu. Iya, jadi bedanya kalau tata boga itu cara menyajikan, kalau APHP itu cara pengolahan. Gitu. Oh, berarti beda ini ya prosesnya. Jadi lebih, kalau dilihat dari tahapan lebih panjang kami di APHP gitu. Jadi kalau istilah awamnya, kalau tata boga atau memasak itu kan hanya ujungnya, ujung nanti yang ke plating, ke penampilan. Kalau kami dari awal gitu, sebetulnya itu. Iya. Begitu teman-teman, barangkali masih ada yang penasaran apa sih? Memang jujur ya, saya sendiri penasaran apa sih bedanya tata boga dengan APHP gitu kan. Tapi ternyata hari ini kita punya jawaban yang cukup jelas sekali antara perbedaan antara tata boga dan juga APHP. Baik Ibu, sebelum kita lanjutkan perbincangannya ke yang lebih dalam lagi, apa sih Ibu yang melatar belakangi Ibu mau terjun di bidang ini? Selain memang mungkin Ibu latar belakang pendidikan juga APHP barangkali, atau? Oh tidak, Bu, sebetulnya ini kalau bicara flashback ke belakang ya, ibaratnya saya tuh terjun ke APHP, awalnya saya kan bukan APHP asli gitu. Ya, istilah kami, saya mau alap nih di ilmu ini gitu. Awalnya saya pendidikannya biologi, aslinya biologi. Kebetulan dari awal saya pindah ke sini ngajar di SMK 1 itu saya sudah ngajarnya di jurusan APHP yang pada saat itu namanya masih THP.
teknologi hasil pertanian. Makanya kenapa sekarang saya pribadi lebih enaknya menyebut THP, bukan APHP. Karena kalau APHP tuh kayaknya apa ya? Pemberi harapan palsu gitu ya. Di PHP kesannya seperti itu gitu. Jadi awalnya saya mengajar biologi, mikrobiologi, saat itu masih ada mata pelajaran mikrobiologi gitu. Jadi ngajarnya di jurusan THP. Kebetulan tahun 2017 itu kami ada program pemerintah, ada program keahlian ganda. Di mana guru-guru dari basic IPA itu yang kekurangan jam pelajaran awalnya harus dididik kembali, sekolah kembali untuk memilih menjadi guru produktif. Karena saya sudah kadung cinta senang dengan ngajar di jurusan APHP, saya mengambil keahlian gandanya ke APHP. 2018 setelah selesai, kebetulan saya dipercaya untuk memegang sebagai kepala program keahlian. Waktu itu masih istilahnya kepala jurusan atau kepala program keahlian. Kalau sekarang kan namanya kepala kompetensi keahlian APHP. Jadi sebetulnya sudah lama saya di APHP, tapi secara resmi menjadi guru produktif itu mungkin dari tahun 2017 itu. 2017 ya. Berarti sekarang sudah candu banget mungkin ya Bu ya pada Sudah jurusan ini. cinta. Sudah cinta banget. Betul. Kayak apa ya lagu candu begitu. Pak Kiki lagu apa itu? Betul. Aduh Gusti. Ibu, barangkali di jurusan APHP sendiri sekarang kan seiring berkembangnya zaman mungkin ya ada inovasi-inovasi baru yang sudah jurusan ini terapkan kepada para siswa dalam itu bentuk pembelajaran ataupun praktik di lapangan. Apa kami bisa tahu gitu gimana sih inovasi-inovasi baru tersebut yang sudah dilaksanakan di jurusan? Bicara inovasi khususnya di bidang pengolahan makanan ya Bu Dina, ini jauh sudah banyak berkembang gitu dari awalnya, karena yang kita tahu sejarahnya bahwa inovasi bidang makanan itu awalnya kan tujuannya hanya untuk mengawetkan, memperpanjang masa simpan. Sekarang masih tujuannya seperti itu sebetulnya, inovasi bagaimana cara memperpanjang umur simpan. Selain itu juga mungkin sekarang tuh inovasinya lebih cenderung ke bagaimana kita menyesuaikan dengan tantangan zaman gitu. Seperti kita tahu di dunia pengolahan, terutama dunia kuliner ini kan pesat ya Bu Dina ya. Misalnya seblak lagi naik daun, nah kita kan mau nggak mau harus ikut ke situ gitu. Tapi tetap didasari oleh proses pengolahannya yang betul gitu, dari pengolahan bahan baku, pengendalian produksinya, dasar-dasar prosesnya seperti itu. Jadi inovasi yang kami terapkan di APHP sih lebih cenderung ke adaptasi dengan sesuai perubahan zaman gitu. Dan intinya kami berusaha mengolah bagaimana olahan tersebut bisa diolah dengan cita rasa, dengan gizi yang tetap bagus, tapi masa simpannya lebih lama seperti itu. Iya. Berarti kalau menyimpan memperpanjang masa simpan, mungkinnya mengawetkan itu inovasi terbarunya. Kalau misalkan dalam segi teknologi sih Bu, atau alat-alat yang digunakan, apakah ada yang masih konvensional atau udah mulai modern khususnya di sekolah ini? Di sekolah ini alhamdulillah Bu Dina ya, sekolah kita tuh termasuk sekolah yang menurut saya itu tidak terlalu ketinggalan zaman. Artinya alhamdulillah untuk alat praktek berbasis teknologi itu kami bisa bisa terstandarkan dengan industri yang ada gitu. Contoh paling gampang mungkin di pengolahan hasil nabati. Salah satu produk unggulan kami kan pembuatan roti. Nah, peralatan atau teknologi yang kami gunakan ya udah standarnya pabrik roti gitu. Kami punya misalnya mixer kapasitas besar gitu, dough divider gitu, mesin proofingnya seperti itu. Jadi tidak lagi manual gitu. Kalau mungkin Bu Dina tahu ya, kalau manual kita kalau nggak punya alat di rumah, kalau bikin roti dengan cara apa? Adonannya kan manual, dibanting gitu kan, diulenin gitu sampai berkeringat berapa jam gitu. Nah ini agak sedikit terpangkas, terbantu dengan penggunaan teknologi gitu. Alhamdulillah lumayan lengkap dan itu sudah sesuai dengan standar industri minimal untuk industrinya pengolahan roti. Berbicara tentang tadi ya
pembuatan roti di rumah ya, ada yang dibanting, ada yang dibanting. Kalau kita sih yang dibanting apa sih ya Pak Kiki? Biar kali banting. Iya, iya benar. Sama dengan apa? Kalau kita apa? Kalau kita marah sama cowok kita banting aja. Aduh ya Allah, maafkan ya. Ibu berbicara tentang tadi ya, apa namanya inovasi-inovasi begitu, terus teknologi. Apakah itu berpengaruh pada kualitas dan efisiensi produk yang dihasilkan oleh anak-anak misalkan? Pasti Bu, signifikan sekali hasilnya. Misalnya kita nih, misalnya waktu dulu sebelum kita punya mixer kapasitas besar, adanya kan kecil. Kalau kita bikin 4 kilo adonan, karena kapasitas mixernya kecil, berarti kan kita 4 kali lipat tuh waktu yang diperlukan gitu kan. Belum nanti fermentasinya berapa menit gitu. Jadi lama sekali pembuatan roti. Nah, dengan teknologi, dengan peralatan yang cukup memadai, sekarang tuh udah standar SOP-nya antara 3 sampai 4 jam pembuatan roti secara industri kan seperti itu untuk 1 kali produksi. Dan 1 kali produksi tidak hanya 1 kilo. Kami punya kapasitas yang 2 kilo, 4 sampai 7 kilo, bahkan kita punya mesin yang industri betul gitu yang bisa 10 kilo gitu. Ini efisien itu artinya kan anak tidak seharian nih, tidak kerja capek gitu, tapi bisa lebih cepat gitu. Dan hasil yang diperoleh gitu untuk hasil lebih seragam. Beda kan tenaga manusia saat membanting mungkin di awal kalisnya bagus, begitu udah 2 kilo berikutnya melehoy. Sudah lembek gitu. Iya. Tapi kalau misalnya udah pakai mesin ya bisa maksudnya bisa dikendalikan gitu. Jadi hasilnya juga lebih bagus dan secara manusiawi kitanya tidak capek Bu. Tetap maksudnya tinggal pijit gitu kan, main lebih tombol. konsisten mungkin. Betul, ya. lebih konsisten. Jadi bisa mempengaruhi begitu ya. Betul. Sebetulnya anak-anak juga di rumah mungkin ya Bu, tidak hanya di sekolah bisa praktek, anak-anak juga di rumah bisa praktek walaupun memang dengan konvensional atau alat hanya dengan tangan kita mungkin ya Bu. Berarti kan di situ sudah sebetulnya Mas sudah membuka lapangan kerja baru bagi para masyarakat atau para siswa yang memang ada yang sekolah di sini ataupun tidak bisa berguru lah gitu ya sama anak-anak siswa yang di sini. Jadi ternyata APHP itu sangat besar sekali peluangnya sebetulnya mah kalau untuk bisa berwirausaha mungkin ya di rumah gitu. Jadi teman-teman jangan ragu, kalau menurut saya sih ya jurusan ini itu paling tepat sekarang untuk digeluti atau kita masuk ke dalam jurusan itu. Kenapa? Karena memang sekarang lagi booming-boomingnya kafe, lagi booming-boomingnya kopi ya, tempat ngopi, apalagi nongkrong. Tempat nongkrong gitu. Apalagi di Kabupaten Kuningan itu sudah berjejer sekali, ada yang di sana, ada yang di sini, pokoknya berbagai bentuk ciri khas makanannya dan juga mungkin olahan kopinya ya yang luar biasa. Tapi jurusan APHP mengolah kopi juga Bu. Nah ini juga salah satu tantangan juga kan Bu Dina, seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Kuningan itu kan agrowisata nih yang sedang dinaikkan oleh pemerintah gitu, karena kontur alam kita cantik sekali pemandangannya, bertebaranlah muncul menjamur kafe-kafe gitu. Nah ini juga kami juga harus adaptasi. Nah inovasi di sini kami berusaha melengkapi mesin-mesin untuk pengolahan kopi, karena kopi ini termasuk salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai, karena ada mata pelajaran pengolahan hasil tanaman perkebunan dan herbal gitu. Tanaman perkebunannya ya salah satunya kopi gitu. Nanti bisa dilihat di menu di jurusan kami itu ada pengolahan beberapa jenis kopi gitu. Yang kalau sudah disajikan, sudah dicicip itu nggak kalah deh rasanya dengan yang di kafe-kafe yang dijual mahal per gelasnya seperti itu. Gitu. Nah itu. Terus menggiurkan ya. Nah, termasuk juga waktu awal-awal corona itu kami juga berusaha. Ini kan tantangan itu atau inovasi itu muncul kan karena ada tantangan nih dari luar. Nah salah satunya waktu corona kita memutar di jurusan tuh berpikir bagaimana nih untuk meningkatkan atau membuat produk yang sesuai pada zamannya, karena saat itu corona kami olah herbal. Saat itu dibuatlah muncul inovasi kayak minuman
apa namanya, sereh, lemon sereh gitu Kunyit kan, asam kunyit ya. asam, bir peletok, dan itu kan kita klaimnya untuk meningkatkan imun dengan tagline bahwa minuman herbal bisa meningkatkan imun, mencegah corona. Alhamdulillah penjualan pada saat itu booming sekali gitu. Kalau sekarang kan sudah mulai corona agak ditinggalkan nih herbal, larinya justru ke perkebunannya, ke kopinya. ke kopinya, betul gitu. Jadi minum kopi ya kan matching kan dengan donat, dengan roti gitu. Jadi nyetel lah gitu, kayak ketemu besti gitu loh. Betul banget di situ ya, ada apa? Kromboloni, Nah gitu, ya. bomboloni, kayak gitu. Temennya kan bisa minumnya oleh kopi gitu, atau minuman herbal gitu. Americano, Nah, apalagi seperti itu. ya. Ada. Aduh, luar biasa. Berarti tantangannya tuh memang lebih apa ya? Mengikuti perkembangan zamannya itu lebih Kalau cepat istilah ya, betul, istilah saya biologi sih adaptasi lah Bu Dina. Jadi makhluk hidup itu kenapa bisa survival, bisa hidup, bisa bertahan hidup karena mereka mampu adaptasi. Jadi kami juga, jurusan kami bagaimana caranya agar agribisnis pengolahan hasil pertanian tetap diminati masyarakat. Berarti kan produknya juga harus update gitu. Harus mengikuti perkembangan zaman atau tantangannya gitu. Iya. Nah, berbicara tentang tantangan Bu, sementara ini yang Ibu rasakan dan teman-teman Ibu, mulai rekan-rekan Ibu ya, punten gitu, rekan-rekan Ibu di jurusan mungkin tantangan yang terberat dalam produksi APHP, produk APHP ini apa itu? Sebetulnya tantangannya lebih cenderung ke SDM ya, artinya ke calon siswa Bu Dina. Terus terang kami setiap PPDB itu tidak hanya jurusan APHP, mungkin secara umum untuk jurusan pertanian itu kan animo minat masyarakat agak kurang ya, karena mereka tuh tidak tahu bahwa di agribisnis, di pengolahan, di pertanian, peternakan, perikanan itu banyak hal yang baru. Jadi mereka tuh identiknya buat apa sih sekolah pertanian gitu. Padahal di sekolah pertanian ini kalau mau digali ya kita diciptakan untuk jadi petani-petani milenial, pengusaha-pengusaha kuliner yang tidak hanya konvensional tapi bisa modern seperti itu. Juga kendalanya begini, karena alat yang digunakan modern justru di jurusan, siswa itu kadang bingung, berarti saya di rumah nggak bisa dong Bu bikin ini gitu, kayak bikin sosis kan Bu nggak punya mesin sosisnya gitu, padahal semuanya itu kan awalnya dari konvensional gitu. Jadi meskipun inovasi teknologinya terus kami tingkatkan, kami kejar, tapi juga tidak dilupakan secara konvensionalnya. Jadi dibekali tetap kayak bikin roti. Kalau kalian tidak punya mixer, kan masih punya tenaga, bisa dibanting. Kalau tidak punya open listrik, ya kan bisa punya open tangkring yang di rumah seperti biasa, open kompor gitu. Jadi itu sih tantangannya. Jadi lebih ke mindset generasi muda ya, yang sekarang tuh nggak mau jadi memilih jurusannya ke pertanian gitu. Karena disangkanya pertanian itu ya pertanian konvensional yang selama ini mereka tahu gitu. Padahal di lapangan sih ya kayaknya itu lebih besar sekali peluang wirausaha ya di bidang APHP ini. Karena memang tidak ada, tadi betul kata Ibu, tidak ada alat yang teknologi tinggi juga, kita masih bisa memanfaatkan cara-cara mamah papa di rumah, cara nenek kakek di rumah, mungkin barangkali ya, walaupun caranya masih cara konvensional, terlampau lama atau ya, tapi kan tetap bisa menghasilkan produk. Seperti sekarang kan ada seblak ya, seblak kan tidak usah pakai alat teknologi yang tinggi, tapi bisa memanfaatkan alat-alat dapur yang sederhana, dan tidak menutup kemungkinan dengan hal yang sekecil itu bisa menjadi peluang rezeki yang banyak ya. Dan sekarang terbukti pengusaha-pengusaha seblak ada yang bisa beli ini, beli itu gitu hanya karena seblak gitu ya. Atau mungkin kopi barangkali ya, wah luar biasa sekali pokoknya agribisnis pengolahan hasil pertanian ini. Apalagi umbi ya Bunda, tadi belum ini ya, produksi umbi ya, produk-produk dari umbi. Ini nih, Kuningan itu kan identik dengan penghasil ubi jalar ya, bolen ungu itu kan terkenal sekali. Nah selama ini mungkin masyarakat taunya
dikukus gitu kan, hanya digoreng. Ternyata dengan teknologi itu kan bisa dibuat produk antara tepung lah gitu, dan nanti dari tepungnya itu bisa dibuat ke olahan yang lain. Sekarang kan ada di Kuningan sudah ada brownies ubi ungu gitu kan. Kalau keripik ya mungkin agak tidak begitu aneh gitu. Terus juga kami nge-branding ya ke anak-anak, kalian boleh membuat produk yang sama dengan yang sudah ada di pasaran, dengan yang laku, kecuali ada ciri khas. Yang paling gampang, Ibu kalau beli produk itu kan dilihat dari kemasan. Minimal kemasannya lah dibuat semenarik mungkin. Iya, lebih menarik. Iya, kami gunakan misalnya teknologinya IT-nya, kerjasamalah dengan guru-guru SIMDIK, dengan guru-guru TIK. Bagaimana sih merancang kemasan yang lebih menarik gitu. Jadi meskipun isinya keripik ubi, keripik boleh, tapi kalau kemasannya cantik, kan masyarakat lebih memilih seperti itu. Nah, itu mungkin yang kami gali itu di situ gitu. Jadi mencari celah bagaimana agar produk kita meskipun sama tapi punya ciri khas atau ada nilai plus gitu. Untuk pemasarannya sendiri, apakah online atau offline, atau misalkan jurusan sudah punya kerjasama MOU dengan lembaga pemasaran yang lainnya atau gimana? Kalau pemasaran selama ini bisa langsung itu artinya anak menjajakan sendiri ke temennya gitu, atau kami juga bisa menerima pesanan barangkali ada dari pihak luar, misalnya sekolah ada rapat, ada kunjungan tamu, boleh pesan, atau misalnya sekarang ada di PKK tuh ada pelatihan Shopee ya, pelatihan yang mode penjualan online gitu kan. Ada beberapa siswa kami kebetulan guru PKK di jurusan kami juga kan salah satu yang membidani lahirnya Shopee-nya gitu untuk pelajar gitu. Jadi selama ini kalau kita Shopee itu hanya bayar, hanya membeli, ya sekarang mah dimanfaatkan untuk menjual. Gitu. Medsos juga digunakan, TikTok, IG gitu. Pinterlah anak-anak sekarang Bu cara berpromosinya gitu. Kita aja kayaknya kalah gitu. Tapi sementara ini anak-anak berwirausahanya, berjualannya itu individu atau per kelompok sih Bu? Kalau di kami ada tugas yang kelompok, ada tugas yang boleh individu sebetulnya. Misalnya kalau anaknya Bu, saya boleh nggak usaha sendiri, silahkan. Tapi untuk sementara di PKK kami bentuknya per kelompok dulu gitu. Kenapa per kelompok? Biar mereka tuh idenya saling melengkapi gitu. Kalau yang satu mentok, yang satu punya ide yang bagus gitu. Selain itu juga kompetitif Bu. Jadi maksud kami kompetitif di sini artinya satu kelompok dengan kelompok yang lain bagaimana menciptakan produk yang berbeda gitu. Nanti kan indikator sukses tidaknya itu kan kembali ke konsumen. Semakin banyak produknya disukai konsumen, semakin laku di pasaran, berarti kan itu menunjukkan bahwa mereka berhasil membuat olahan tersebut. Baik Ibu, sekarang kan banyak sekali lah perkembangan teknologi yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, bagaimana caranya jurusan, gitu, kompetensi keahlian ini untuk mempersiapkan anak didiknya atau peserta didik agar bisa bersaing di lapangan gitu. Atas memang sekarang kan banyak sekali lah pesaing-pesaing yang luar biasa di luar sana gitu dengan teknologi yang sangat luar biasa. Bagaimana cara teknik sendirinya gitu dari kompetensi keahlian ini? Ini kan tujuannya kenapa kita harus membekali peserta didik itu agar kelak dia dapat bekerja. Kan tujuan utama SMK itu salah satu yang paling besarnya bekerja gitu. Jadi pada prinsipnya kompetensi siswa itu kami bekali, kami maksimalkan. Istilahnya apa yang dipunyai oleh gurunya, pengetahuan, keterampilan kami keterukan lah sebisa mungkin gitu. Nggak ada yang kami sembunyikan, nggak ada yang kami ini jangan dikasihkan ke anak nih karena nanti takut rahasia, tidak seperti itu. Jadi kami bekali bagaimana kompetensi semua yang ada di kurikulum kami gitu itu diberikan semua. Tapi ada hal yang penting Bu. Jadi sebetulnya pada saat mereka masuk ke dunia kerja itu kompetensi atau keterampilan itu bisa diajari gitu. Tapi yang paling penting adalah satu Bu, tentang attitude. Jadi itu yang tidak kalah penting. Jadi selain kami memberikan materi, memberikan keterampilan, yang paling penting itu bagaimana kita harus mendidik attitude mereka, pembiasaan. Cara paling gampang mungkin dari disiplin, bagaimana sikap, gitu kan, sikap ke yang lebih tua, yang lebih muda, atau bagaimana nanti misalnya pada suatu saat mereka bekerja itu menghadapi
konsumen gitu. Nah itu yang paling penting. Jadi attitude-nya yang kami asah harus seperti itu, empati, simpati seperti itu. Jadi tidak hanya hard skill, tapi kami lebih ke soft skill. Karena beberapa perusahaan yang datang dunia industri, dunia kerja itu mereka bilangnya masalah keterampilan biar kami yang mengadakan pelatihan. Karena bagaimanapun kalau kita masuk ke dunia kerja kan ada pelatihannya terlebih dahulu, ada trainingnya dulu. Tapi kalau attitude gitu, kalau soft skill, silahkan Bapak Ibu yang melatihnya di sekolah. Sebetulnya itu PR yang cukup berat gitu. Bagaimana kita melatih soft skill peserta didik agar nanti mereka bisa kompetitif untuk di dunia kerjanya. Begitu. Berarti betul sekali ya teman-teman, kata pepatah mungkin ya Bu ya, ada adab di atas ilmu. Nah betul, jadi adab dulu sebelum ilmu. Itu yang paling penting, karena kalau keterampilan, apalagi dengan tadi kan Bu Dina teknologi nih, tadi disinggung bahwa anak sekarang tuh melek IT Bu, gitu. Jarang lah anak generasi Z sekarang yang gagap teknologi gitu. Jadi untuk misalnya kalau keterampilan bisa dipelajari Bu. Ibu nyari, Bu Dina nyari deh di googling, di YouTube, cara pembuatan roti klik pasti ada, step-stepnya ada, bahannya ada gitu. Itu gampang sekali. Tapi attitude itu tidak bisa di googling langsung jadi gitu. Itu harus kami latih. Jadi 3 tahun di SMK selain keterampilan ya kami coba untuk mengasah soft skill-nya gitu, keterampilan-keterampilan seperti itu. Betul teman-teman, kalau berbicara tentang keterampilan sih ya atau hard skill-nya gitu, kita bisa melihat di YouTube. Jangankan cara pembuatan roti, cara buka ciki juga ada mungkin ya. Ada tutorialnya, banyak tutorial. Ada tutorialnya. Betul. Pak Gigi kenapa? Betul. Kalau soft skill susah, Bu. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah habis perkara ciki. Ibu, untuk ke depannya nih ya. Kan barangkali kompetensi kalian ini sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar sana yang memang sudah ada MOU-nya atau apa ya gitu, Bu. Bisakah salah satunya disebutkan gitu Ibu, udah perusahaan mana aja gitu yang sudah melakukan MOU dengan sekolah kita? MOU tuh sebetulnya banyak ya Bu Dina ya, kalau mau didata gitu. Itu kan yang paling gampang itu membuat MOU pada saat kita kerjasama untuk penempatan anak prakerin. Sebetulnya itu. Terus yang berikutnya MOU juga terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan kunjungan industri ke perusahaan tersebut gitu. Yang dalam kota mungkin kami banyak bekerja sama dengan PT Galih Estetika gitu, dengan Lahan Rezeki gitu, terus dengan yang perusahaan-perusahaan pengolahan home industri yang kecil juga, itu kan tetap industri mitra kita gitu. Terus juga industri di luar kota nih. Sekarang kami berusaha menjajaki agar anak tuh tidak kurung batok lah gitu ya, nggak di kuningan-kuningan terus. Jadi prakerin juga mulai tahun kemarin gitu kami kirim beberapanya ke Bandung, ke Lembang, Cirebon seperti itu. Jadi itu berapa lama sih Bu? Kalau prakerin itu? Prakerinnya sesuai dengan tuntutan kurikulum sekolah gitu, antara 4 sampai 6 bulan gitu. Tapi kami usahakan kalau orang tua, kalau anak mau, kami kirimnya ke luar kota. Minimal mereka menambah wawasan gitu, bahwa pengolahan tuh tidak hanya bersumber dari bahan yang ada di Kuningan, mungkin ada daerah lain gitu, kayak di Lembang itu dengan stroberinya gitu kan, di kita jarang kan stroberi gitu. Nah, mereka bagaimana untuk PKL di pengolahan stroberi seperti itu. Jadi industrinya ya semua industri yang ada kaitannya dengan pengolahan, insya Allah kami jajaki terus menerus gitu. Sampai sekarang juga sering melakukan pembaruan MOU gitu, selain mencari perusahaan baru. Ada nggak sih Bu, mungkin alumni dari sekolah ini atau misalkan para siswa yang mau ditarik langsung oleh perusahaan gitu, dan sehingga para alumni sudah bekerja di sebuah perusahaan yang memang sudah memiliki pekerjaan yang tetap atau apalah gitu, dengan keberhasilan mereka, ada nggak sih? Ada Bu Dina, banyak ya, misalnya di PT SBS Sari Bumi Sentosa yang snack di Cirebon, itu beberapa angkatan siswa prakerin kami yang di situ karena baik, mungkin selama prakerin terampil, terus sikapnya baik, juga ada beberapa yang langsung
direkrut di situ bekerja gitu. Terus juga ada yang membuat perusahaan sendiri. Kalau Ibu tahu perusahaan bawang goreng yang PT Lahan Rezeki yang Ciloa itu kalau dilihat Pak Haji yang ownernya, pemiliknya ternyata alumni dari sekolah kita, dari jurusan APHP gitu. Jadi kami gampang lah untuk menitipkan peserta didiknya gitu. Atau juga ada yang berwirausaha yang membanggakan. Misalnya ada alumni kita yang punya branding sambal puruluk. Sambal puruluk yang cabai kering gitu. Itu ada alumni Vera namanya, ownernya merek dagangnya Mak Ijem gitu. Itu ada gitu, lumayan terkenal gitu. Kalau aku mah ijot. Ini Mak Ijem gitu. Sambal puruluknya gitu. Itu udah lihat di testimoninya gitu. Udah sampai ke luar negeri gitu, ada yang pesen dari Jepang gitu, seperti itu gitu, banyak. Selain itu juga banyak yang kalau saya lihat ya di di medsos mereka itu sebetulnya banyak alumni kita yang bekerjanya di bidang kuliner home industry, rumahan, tapi produknya lumayan ramai gitu, misalnya cara kue kering, masakan atau seperti itu. Baik Ibu, tadi kan kata Ibu ada beberapa orang alumni yang memang sudah punya branding berwirausaha sendiri di rumah gitu. Berarti kan begitu pentingnya ilmu-ilmu tentang agribisnis pengolahan hasil pertanian yang memang sudah menjadi bekal bagi mereka gitu. Kalau menurut Ibu sendiri nih, apakah pengaruhnya besar atau tidak itu bagi para siswa, baik yang mau berwirausaha di rumahnya ataupun misalkan terjun ke dunia perusahaan begitu. Apakah besar atau tidak pengaruhnya ilmu yang Ibu bekali gitu ya sama siswa di sini? Sepertinya pasti besar, Bu. Besar efeknya karena biasanya kita kan selama ini taunya bahwa kita tuh konsumen, beli, nggak tahu ini bikinnya bagaimana gitu. Di pikiran kita nih, ini pasti ribet cara bikinnya. Tapi setelah dipelajari di sekolah, oh seperti ini Bu bikinnya, ternyata gampang gitu. Karena kalau kita misalnya kayak di roti aja Bu, kalau kita sudah tahu adonan dasarnya roti, itu nanti ujungnya mau dibikin donat, kromboloni, bomboloni, ya sama gitu-gitu aja gitu. Ini kan tidak akan mereka dapatkan kalau hanya sebagai konsumen di luar saja gitu. Jadi mungkin mereka berpikirnya, oh ini adonannya kromboloni, ini adonan donat. Padahal itu dari satu dough yang sama, dari satu adonan yang sama gitu. Pasti besar sekali gitu manfaatnya. Iya. Kalau bumbu di dapur mah kieu merenya bawang bodas, bawang berem Kan ada di setiap masakan bumbu dasar. ya? Sama pengolahan juga sebetulnya itu. Asal tahu kita bahwa ini bahan dominannya apa gitu. Jadi selama bahan dominannya sama, ya pasti mirip-mirip seperti itu gitu. Nanti modifikasinya ya terserah kita gitu kan, tinggal beda bentuk, beda topping akhir gitu kalau di makanan seperti itu. Dan juga bisa mungkin tahu takaran-takaran berapanya ya. Kalau mau jadi kromboloni takarannya begini, kalau mau jadi kue paling belum finishingnya gitu nanti ya. seperti apa gitu. Dan yang kami tekankan di jurusan bahwa apapun jenis olahan yang kita buat di sekolah itu bebas bahan pengawet. Jadi kami berusaha sebisa mungkin mengurangi atau tidak menggunakan bahan tambahan pangan. Kalaupun harus menggunakan itu ditakar dengan dosis yang tepat. Gitu. Jadi insya Allah apapun yang diproduksi dari jurusan APHP di SMK Negeri 1 Kuningan itu secara kesehatan lebih sehat, lebih aman gitu. Kalaupun kita pakai sausnya ya bahan dasarnya betul, saus tomat ya tomat, saus cabai ya cabai. Tidak seperti di pasaran gitu. Jadi kalau orang yang sudah tahu, meskipun misalnya harga kita lebih mahal, tapi kan secara kualitas kita bisa menjamin bahwa produk yang kita hasilkan itu bebas bahan pengawet. Iya gitu. Ibu, bagaimana cara mempromosikan barang atau produk ya, mungkin bukan barang. Bagaimana cara mempromosikan produk APHP gitu di pasaran? Apakah itu tadi kan udah online dan offline ya, mungkin gitu. Ada yang online, ada yang offline. Tapi apakah itu misalkan dari individu ke individu atau misalkan anak-anak tuh buat manajemennya atau misalkan udah aja individu mereka gitu. Nah, selain tadi offline, online, kami juga punya hajat. Insya Allah tahun kemarin sudah mencoba. Kita ada namanya Food Vaganza. Artinya kita membuat satu hari itu untuk mempromosikan, membuat produk-produk olahan APHP dan itu di
serentak gitu. Jadi kayak satu hari untuk bazarnya APHP gitu. Nanti kami punya rencana mimpi ke depan, ayo kita kolaborasi tidak hanya APHP, tapi kita menggandeng jurusan yang lain gitu. Jadi kita food pagansanya SMK 1 gitu. Jadi nanti ada hasil dari jurusan yang lain. Selain itu juga mungkin nanti kami secara perlahan akan mempromosikannya ke luar sekolah gitu, ke masyarakat secara luas gitu. Nah, cara yang paling gampang untuk saat ini kita bikin flyernya kita share di medsos masing-masing, di WA, di share ke grup anak. Nanti anak kan temannya banyak di medsos seperti itu. Itu lebih efektif Bu ternyata daripada ketok-ketok pintu gitu dijajakan satu persatu gitu. Biasanya ada aja yang nyangkut lah gitu kalau kita misalnya minimal pasang status WA gitu, dipasang di reelsnya IG mereka gitu. Itu paling efektif. Lewat salah satu event mungkin ya. Betul. Nah, itu salah satunya yang kemarin tuh cukup sukses ya. Untuk pertama itu ada Bazar Food Vagansa gitu. Itu baru episode 1 gitu, baru yang pertama. Insya Allah nanti setiap tahun di akhir tahun ajaran kami akan mengadakan event yang sama. Mungkin nanti bisa kolaborasi dengan Bu Dina, ada seninya gitu kan. Terima dengan kasih jurusannya Kak Kiki ya, perikanan, jurusan yang lain seperti itu. Mimpi kami seperti itu. Jadi nanti Food Vagansa SMK 1 bukan lagi Food Vagansanya APHP. Gitu. Dan mungkin waktu itu kalau nggak salah nih masih ingat ya, responnya sangat luar biasa ya Bu ya. Luar biasa. Dalam satu hari itu habis ini berapa puluh habis Tidak satu hari Bu, kita kan rencana itu sampai jadwal pulang ya sampai jam 3 kurang lebih saat itu, karena pulang setengah 4. Ternyata duhur udah habis. Enggak satu hari loh teman-teman, berarti produknya itu kurang banyak. Kurang banyak, saking banyak sekali. Makanya ayo nanti mah menggandeng jurusan lain gitu biar saling backup gitu saat muncul. Tentunya untuk umum juga terbuka ya Bu ya, kalau yang mau jajan gitu. Boleh, nanti kami kalau kemarin kan masih intern ya, nanti mungkin bisa. Kalau kemarin hanya mengundangnya alumni, ada beberapa alumni yang datang gitu. Terus mereka bilang, Bu, kok waktu kita sekolah nggak ada sih acara kayak gini gitu. Nah, pengennya seperti itu harapannya. Harapan Ibu, berbicara tentang harapan Ibu sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, apa sih Bu harapan Ibu untuk kompetensi ini gitu ke depannya? Apakah para siswanya bisa sukses, lancar, dan juga nanti akan ada lagi calon siswa baru yang mungkin sangat berminat ke jurusan ini, atau gimana? Harapan kami sebenarnya tetap eksis aja sih jurusan APHP gitu, karena kami yakin selama manusia hidup, ada kehidupan, masih punya perut, masih punya makan, agribisnis itu nggak akan padam. Apapun, baik pengolahan, agribisnis, tanaman pangan, perikanan, atau peternakan. Pokoknya intinya karena kita makhluk hidup, salah satu cirinya kan itu memerlukan makanan. Nah, dunia agribisnis itu selama ada umat manusia, selama ada makhluk hidup tidak akan pernah mati. Jadi untuk generasi muda, siswa-siswi SMP, MTS, ayo bergabung dengan kami karena pasti lahan kerjanya, lahan usahanya, rezekinya pasti ada. Kalau di bidang makanan, di bidang kuliner, nggak akan pernah padam, nggak akan ada matinya, nggak ada musimnya. Gitu. Baik teman-teman, itu kedengar sendiri kan bagaimana luar biasa sekalinya dunia agribisnis pengolahan hasil pertanian ini. Dan ada kata-kata dari Ibu yang menarik, selama ada umat manusia dunia agribisnis itu tidak akan padam. Betul sekali. Dan memang sekarang itu aku sedang lapar dan haus banget. Nanti kita akan jalan-jalan ya teman-teman ke ruang produksi, barangkali teman-teman mau lihat bagaimana cara produksi roti, dan rotinya itu gimana sih bentuknya, ada bomboloni, ada kromboloni, dan ada roti tawar juga yang lainnya, mungkin kita bisa lihat di waktu yang berikutnya. Baik teman-teman, bagaimana tadi perbincangan kita, saya Dina dan juga Ibu Kajurini, Ibu Kepala Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMK Negeri 1 Kuningan, tentunya menarik ya. Dan berbicara tentang dunia agribisnis tidak akan ada habisnya tentunya teman-teman, karena memang dunia agribisnis itu sangat luas sekali pembahasannya. Itu ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan sebagainya. Tentunya teman-teman semuanya jangan bosan untuk menyaksikan atau mendengarkan perbincangan-perbincangan yang ada di navigasi nama SMK Negeri 1 Kuningan. Tentunya kalian harus menyaksikan dan menantikan episode selanjutnya yang akan kita tayangkan adalah produk-produk dari agribisnis pengolahan hasil pertanian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.